Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Rozi Asnawi dari Prodi D4 Teknik Multimedia dan Jaringan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang proyek. Jadi yang pertama itu kita harus mengetahui definisi dari proyek. Jadi proyek merupakan suatu usaha sementara yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk ataupun jasa yang unik. Nah, kata sementara ini berarti setiap proyek memiliki tanggal mulai dan waktu selesai yang tertentu. Nah, kata unik berarti produk ataupun jasa yang dihasilkan adalah berbeda dari produk atau jasa jenis lainnya. Jadi tidak ada proyek yang sama 100%. Jadi dengan kata lain, setiap proyek itu harus memiliki awal dan akhir yang jelas, memiliki sekumpulan aktivitas yang berurutan di antara dua kejadian tersebut, serta memiliki suatu sasaran tertentu. Kemudian kita melangkah ke ciri-ciri proyek. Jadi yang pertama itu bertujuan. Bertujuan menghasilkan lingkup tertentu berupa produk akhir atau hasil kerja akhir. Nah, yang kedua, dalam proses mewujudkan lingkup, yang dimaksud itu adalah ditentukan jumlah biaya, jadwal, kriteria mutu, serta sumber daya yang diperlukan. Nah, yang ketiga itu ciri-cirinya bersifat sementara, yang artinya terdapat batas waktu yang ditentukan. Nah, kemudian itu non rutin ataupun tidak berulang-ulang. Jadi uh, pengerjaan proyek ini tidak berulang-ulang sepanjang proyek itu berlangsung. Nah, kemudian bentuk pengerjaan proyek itu ada dua. Yang pertama, swakelola, yang intinya pengerjaan proyek yang dilakukan atau dikelola oleh organisasi itu sendiri. Yang kedua itu subkontrak, atau bisa dibilang proyek yang diproyekkan. Artinya organisasi atau perusahaan membuat atau bisa juga mendapatkan suatu proyek. Namun proyek tersebut tidaklah dikerjakan sendiri, melainkan dialihkan ataupun dilimpahkan ke pihak lain, baik itu perusahaan ataupun konsultasi lain. Nah, kemudian contoh-contoh proyek itu seperti yang pertama itu pembuatan sistem informasi pada suatu organisasi, yang kedua itu pengadaan perangkat keras pada divisi tertentu di suatu perusahaan, kemudian pembuatan jaringan pada suatu instansi tertentu, kemudian pengembangan dan perbaikan aplikasi web. Selanjutnya itu menyelenggarakan pelatihan komputer untuk karyawan perusahaan, pembuatan program aplikasi dan lain sebagainya. Nah, perbedaan kegiatan proyek dan kegiatan operasional itu bisa kita lihat perbedaannya, yang dimana kegiatan proyek itu bercorak dinamis, yang artinya non rutin, sedangkan kegiatan operasional itu dilakukan secara rutin. Nah, kemudian siklus proyek itu relatif pendek. Nah, sedangkan kegiatan operasional itu berlangsung dalam jangka yang panjang. Nah, kemudian intensitas dalam kegiatan periode siklus proyek itu berubah-ubah. Kemudian kegiatan operasional itu relatif sama. Nah, yang keempat itu kegiatan proyeknya itu harus diselesaikan berdasarkan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan kegiatan operasional itu batas anggaran dan jadwal tidak setajam proyek. Selanjutnya, kegiatan proyek terdiri dari macam-macam kegiatan yang memerlukan berbagai disiplin ilmu. Sedangkan kalau kegiatan operasional, macam kegiatan tidak terlalu banyak. Kemudian yang terakhir itu dari keperluan sumber daya, yaitu dia berubah, baik macam maupun volumenya.
Sedangkan kegiatan operasional, macam dan volume keperluan sumber daya relatif konstan. Nah, jadi pada dasarnya kegiatan proyek itu uh, dan kegiatan operasional itu kita bisa bedakan kalau kegiatan operasi itu didasarkan pada konsep mendayagunakan sistem yang sudah ada. Sedangkan kalau kegiatan proyek itu bermaksud mewujudkan atau membangun sistem yang belum ada. Secara singkat, kita bisa katakan sebagai berikut. Nah, bila mana dibandingkan dengan definisi dari proyek, maka semua pekerjaan yang lain dianggap sebagai suatu rutinitas belaka. Suatu pekerjaan rutin biasanya berlangsung secara kontinu, berulang-ulang dan berorientasi ke proses. Sebagai suatu proses yang terus-menerus, pekerjaan yang rutin tidak dianggap suatu proyek. Nah, sebagai contoh, pada pembuatan laporan untuk manajemen yang bukan merupakan proyek, karena pembuatan laporan adalah merupakan kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang-ulang, bukan pekerjaan yang sekali dilakukan kemudian selesai dan menghasilkan output yang sama, yaitu berupa laporan manajemen ataupun laporan eksekutif. Nah, namun pembangunan atau pembuatan aplikasi sistem informasi eksekutif merupakan suatu proyek. Nah, pembangunan informasi ini memiliki tanggal mulai dan tanggal selesai, yaitu bersifat sementara, serta menghasilkan produk yang berbeda. Nah, kemudian kita melangkah ke life cycle project. Jadi secara umum terdapat 4 fase life cycle project, yaitu yang pertama merumuskan masalah, yang kedua mencari solusi terhadap masalah itu, yang ketiga melaksanakan solusi, yang keempat memonitor hasilnya, yaitu apakah solusi tersebut menyelesaikan masalah yang ditemukan. Nah, dalam perspektif proyek IT, khususnya developing ataupun pembangunan sistem informasi, maka life cycle project meliputi beberapa fase. Yang pertama itu tahap penemuan, kemudian tahap konsep, tahap pelaksanaan, tahap jaminan kualitas atau quality and assurance phase, kemudian yang kelima tahap implementasi, dan yang terakhir tahap penutupan. Nah, mekanisme proyek itu dilakukan beberapa langkah. Yang pertama, proyek ditentukan oleh manajemen melalui suatu kebijakan. Selanjutnya, keputusan itu dinyatakan bahwa proyek akan dijalankan, maka selanjutnya ditunjuk seseorang pimpinan proyek ataupun manajer proyek dan pembentukan tim proyek. Nah, yang ketiga, pihak manajemen akan mendelegasikan proyek tersebut kepada manajer proyek untuk memimpin dan mengelola proyek dari awal sampai akhir. Dan manajer proyek bertanggung jawab sepenuhnya atas keberhasilan proyek tersebut. Nah, kemudian dalam kegiatan keseharian atau day to day, seorang manajer proyek akan mengkoordinir tim proyek dan bertanggung jawab melaporkan setiap kegiatan proyek kepada pihak manajemen. Dan yang terakhir, dalam kegiatan proyek, seluruh pihak yang terlibat harus bertanggung jawab terhadap keberhasilan proyek tersebut sampai dengan selesai, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, kemudian hal-hal yang menyebabkan timbulnya proyek, yang pertama itu rencana pemerintah. Biasanya berbentuk suatu kebijakan tertentu akan menimbulkan proyek. Sebagai contoh, pemerintah akan meningkatkan kompetensi guru, maka akan timbul proyek-proyek yang berkaitan dengan kompetensi. Misalnya, pelatihan atau diklat kompetensi, penerbitan buku-buku yang menunjang kompetensi guru. Yang kedua itu didasarkan pada permintaan pasar, misalnya handphone, factory outlet, penerbitan buku-buku bisnis, buku-buku IT, dan pembangunan apartemen. Nah, yang ketiga dari dalam perusahaan yang bersangkutan, misalnya ada kebijakan pakaian seragam untuk hari-hari tertentu. Perusahaan membutuhkan sistem informasi keuangan. Dan yang keempat, dari kegiatan penelitian ataupun pengembangan. Nah, kemudian adapun faktor keberhasilan dari suatu proyek itu sendiri,
yang secara garis besar terdapat 4 hal. Yang pertama, pengelolaan proyek melalui suatu mekanisme life cycle project. Yang kedua, melakukan monitoring dan pengontrolan terhadap jadwal proyek, anggaran proyek, kualitas proyek, dan risiko di dalam suatu proyek. Yang ketiga, mengintegrasikan dan memadukan perangkat ataupun tools dan metode manajemen proyek untuk tujuan peningkatan produktivitas, kinerja tim, dan komunikasi. Dan yang terakhir, komitmen manajemen. Hal ini memegang peranan penting keberhasilan suatu proyek. Jadi itulah presentasi yang saya bawakan mengenai materi proyek. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.